Misalnya dari kelompok salafi kita katakan kamu tetap salafi, nggak masalah. Saya tetap salafi, nggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat. Nah, sekarang enggak, monggo silakan. Beda pendapat, tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Bagaimana dengan yang menyatakan kami tidak mengikuti madhab tapi berada atau berdasar Al-Quran dan hadis saja? Nah, semua madhab itu Quran hadis. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya Taurat Injil gitu. Semuanya itu Quran hadis, nggak ada yang nggak Quran hadis. Cuman ini masalahnya semboyan saja, jargonnya Quran Sunnah. Ya sama semuanya Quran Sunnah. Nggak ada yang Taurat wal Injil. Nggak ada. Itu hanya jargon saja. Terus Anda baca Quran difahami sendiri, hadis difahami sendiri. Ya insya Allah Anda tersesat. Nggak bisa. Kita mengikuti pemahamannya para ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya itu pakai Quran hadis. Cuman mereka memahami dan dihidangkan kepada kita. Ini loh kesimpulannya. Nah, kita tinggal ngambil kesimpulannya. Nah, kalau kita Quran dipahami sendiri, hadis pahami sendiri, akhirnya nanti nulis kitab judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini kan tersesat ini. Al-Quran dipahami sendiri. Ada lagi yang nulis buku sholat tahajud di siang hari. Wah, ini ajaran aneh-aneh ini. Jadi sudah, kita nggak usah aneh-aneh aja biar masuk surga Bapak Ibu. Nanti kalau kita macam-macam nanti nggak bisa masuk surga kita. Ikuti aja yang ada itu. Ya itu sudah dihidangkan oleh para ulama, tinggal kita ambil. Apa ini maksudnya? Ada saya anggota Salafi mengatakan Imam Asy'ari itu wafatnya bertobat dengan dari pemahamannya. Itu memang ada beda pendapat. Memang ada yang mengatakan beliau kemudian nulis kitab Al-Ibana, kembali ke akidah salafus saleh. Tapi kalau orang Asy'ari sendiri mengatakan tidak. Yang jelas kesimpulannya sekarang, Asy'ari adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama-ulama Arab Saudi, saya punya fatwanya di sini, ulama-ulama besar. Mereka mengatakan Asy'ari itu ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada beda dengan salafi dalam masalah asma wa sifat dalam memahami, mentakwil, tapi tidak mengeluarkan mereka dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan itu juga fatwa Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Hunaiman. Beliau ngajar di Masjid Nabawi sampai sekarang. Bagaimana memberi masukan kepada saudara kita yang termasuk ekstremis dalam berpikir terkait keislamannya, namun secara objektif. Karena sejauh ini observasi yang saya lakukan, tipikal orang seperti ini cenderung tidak open minded. Jazakallah khair al-mukarram wa iyyakum. Yang penting kita berusaha saja disampaikan. Kami ceramah seperti ini Bapak Ibu keliling kemana-mana, dan banyak di YouTube, banyak di internet. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang sadar. Banyak yang sadar Bapak Ibu. Karena orang itu ada titik jenuh. Ketika sudah berada di titik jenuh, nah dia mulai siap untuk sadar. Ya. Terutama orang baru tobat, itu masih keras-kerasnya. Setelah itu dia bosan sendiri. Setelah bosan sendiri, nah baru mau dengar ceramah kita, gitu loh. Oh ternyata enak ini ya, ikut ini saja saya. Nah kemarin nggak mau. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar.
Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya, itu sombong. Yang kedua, ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar, kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih di seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita, toh intinya sama, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah. Iya, itu nggak sadar. Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit Bapak Ibu. Pabrik kulit itu baunya enak atau nggak enak? Bau nggak enak. Pabrik kulit baunya nggak enak. Tapi yang kerja di sana itu nggak bau. Karena hidungnya sudah terbiasa bau nggak enak. Lah untuk menyadarkan dia harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu. Dikeluarkan dulu, diajak piknik dulu. Jalan-jalan. Untuk dinormalkan dulu hidungnya. Setelah diajak jalan-jalan, hidungnya sudah normal, ajak balik ke sana. Ternyata dia baru sadar, ternyata baunya nggak enak ini ya. Iya, seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa, keluarkan dulu. Ditata dulu otaknya. Ini sudah rusak otaknya, ditata kembali. Betul, saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Misalnya dari kelompok salafi, kita katakan, kamu tetap salafi, nggak masalah. Saya tetap salafi, nggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat. Nah, sekarang enggak, mau enggak silakan. Beda pendapat. Tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Karena intinya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Al-Qur'annya sama, haditsnya sama, ya syaraknya sama, tafsirnya sama, sholatnya menghadap kiblat yang sama, semuanya sama. Paling-paling beda apa sih? Ya, paling-paling beda ya tahlilan, maulid, khol, dan semisalnya. Insya Allah masuk surga semuanya. Seperti itu. Jadi ya kita terangkan saja, mereka mau alhamdulillah, mereka nggak mau, yang penting kita terus menjelaskan, memberikan pencerahan, kita mendoakan. Insya Allah kebenaran itu ada cahayanya. Dan insya Allah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu. Jujur kami dulu keras Bapak Ibu. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras, kami nggak kaget. Kami hanya mengatakan, saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya. Atau bahasa mudahnya itu sudah hatam lah. Sudah hatam, sudah tobat, sudah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang lainnya aja. Seperti itu. Apa tindakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang ekstrim, ustadz ekstrim, supaya tidak ada perpecahan di antara umat Islam? Ya, tindakan kita menjelaskan seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu yang tadi mendengarkan dengan seksama, mudah-mudahan hatinya sudah lapang. Nanti siap dengan perbedaan pendapat. Yang penting diterangkan terus. Dan terutama para ulama memberikan contoh langsung. Kita bisa berduaan saling cinta karena Allah. Kita bikin video singkat, kita sebarkan di medsos. Itu menyejukkan di kalangan umat. Umat itu lihat ulama bersama-sama, senang sejuk umat itu. Seperti kami kemarin kumpul di Jakarta, Multaqa Ulama wa Duat Asia Tenggara,
ya. Kemudian Afrika, Timur Tengah, 600 ulama, lintas organisasi, kita foto bersama, kita sebarkan di medsos, itu pengaruhnya luar biasa. Ya, masyarakat bawah itu sejuk, ya Allah, senangnya kami kalau ulama kayak gini ya. Dan kami selalu posting di Instagram, kami punya medsos, ada Instagram, ada channel Telegram, ada Facebook, ada Twitter, ada website hatibening.com. Silahkan kalau mau dengan websitenya hatibening.com, itu yang ngelola saya sendiri. Ya, kita tampilkan terus, para ulama bisa bersama-sama, insya Allah umat semakin sejuk, insya Allah. Standar panjang pendeknya bacaan makmum seberapa Ustadz? Makmum atau imam ini? Kalau masalah sholat, ya kita ikuti saja bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau imam ngikuti keadaan makmumnya, jangan sampai terlalu panjang membuat makmum itu akhirnya ya marah-marah. Iya, kan pernah dulu sahabat Mu'ad bin Jabal sholat baca surat panjang, ada makmum sahabat juga marah-marah sahabat itu. Ya. Akhirnya dia lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah panggil sahabat Mu'ad. Rasulullah menegur sahabat Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu jangan jadi tukang fitnah ya. Kalau sholat jangan panjang-panjang kamu, menyebabkan orang akhirnya salah faham. Demikian. Bagaimana bila kita memiliki mertua yang salafi, yang masih sempit wawasannya? Ya, ya sabar, sabar. Iya, sabar. Doakan, beri wawasan terus. Yang penting gini ya, kita pelajari karakternya. Orang ini karakternya sempit. Ya sudah. Ketika dia menunjukkan kesempitannya, jangan kaget. Ya memang dia kayak gini, gitu loh. Nah, ketika dia mulai luas, nah baru kaget, tumben. Nah, gitu loh. Jadi nggak usah kaget, nyantai aja, gitu loh. Nyantai aja gitu loh. Jadi ya memang kayak gini nih, dia keras gini nih, nggak kaget kita. Ya, mudah-mudahan aja didoakan oleh Allah dibuka wawasannya, kita beri kaset-kaset, kita beri buku, mau alhamdulillah, nggak mau, yang penting kita terus mengusahakan. Tapi nggak usah dipikiri, nanti kalau dipikir akhirnya berkelahi antara mertua dengan menantu, ribut nanti, ngalah aja. Jadi kalau pas mertuanya menunjukkan sempitnya, ya kita terima aja, ya memang dia kayak gini dari dulu, nggak kaget kita, ya biasa aja. Saya mau bertanya, sekarang di Indonesia banyak paham-paham radikal. Tolong orang-orang yang ada memakai paham itu dikasih tahu siapa saja supaya saya tahu. Baik, saya kasih tahu. Ya. Siap dikasih tahu ya. Radikal itu nomor 1 Donald Trump. Netanyahu, itu radikal semuanya, itu teroris semuanya itu radikal. Kita jangan mudah-mudah menuduh orang sebagai radikal. Tapi kalau ada orang radikal, juga kita jangan ikut-ikutan ajarannya. Tapi untuk nuduh fulan, nggak usah lah. Apalagi disebutkan di majelis pengajian, nggak perlu. Yang penting tadi telah disebutkan ciri-cirinya, kayak gini, seperti itu. Jadi nggak perlu kita nyebut-nyebut nama. Apakah Salafi di bawah pimpinan HRS? Habib Rizik maksudnya? Iya. Bukan ya, berbeda. Habib Rizik itu ya dari kalangan habaib, ya, dan kita hormati beliau. Beliau termasuk imam kita, dan kita ikut pendapat beliau. Karena beliau insya Allah istiqamah. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan beliau dan keluarganya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Allah. Kita butuh figur seperti beliau yang dengan tegas menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar lillahi ta'ala. Beliau orangnya idealis, nggak bisa dibeli orangnya, punya prinsip orangnya. Kalau beliau mau dunia sekarang ini, mau minta berapa triliun beliau dapat.
tapi beliau nggak mau. Beliau punya prinsip menegakkan kebenaran. Beliau meneruskan perjuangan kakek beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memusuhi beliau, membenci beliau, kita doakan oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk. Ya, mudah-mudahan sadar. Kita berharap Indonesia ke depan lebih indah lagi. Indonesia yang sejuk, antara ulama dan umarok bergandengan tangan, menuju Indonesia yang berkeadilan dan lebih beradab. Insya Allah, Allahumma amin. Yang banyak berdoa, yang banyak berdoa. Ya, beliau luar biasa, dikriminalisasi sampai beliau dituduh dengan chat mesumnya itu, Allahu Akbar, itu fitnah bukan main. Dan beliau sudah mengadakan mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah kepada Allah, berdoa. Yang menfitnah celaka semuanya. Dan sudah terbukti sudah banyak yang mati dengan mati-mati yang mengenaskan. Tinggal yang lainnya nunggu, ya. Iya, nunggu, kena semuanya nanti. Kena semuanya. Beliau orang baik, beliau difitnah. Fitnah yang keji. Tunggu, yang lainnya kena semuanya, mati semuanya nanti. Kecuali kalau tobat, mati dengan mengenaskan. Mana yang bid'ah sesungguhnya dan definisinya? Wah, ini saya butuh berdiri lagi ini. Nggak apa-apa ya, berdiri lagi ya. Ini juga menambah wawasan. Kapan bid'ah yang ditolerir dan kapan bid'ah itu tidak ditolerir. Kalau menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang pertama bid'ah mahmudah. Ada yang namanya mahmudah. Yang kedua bid'ah madmumah. Mahmudah adalah bid'ah yang terpuji. Madmumah adalah bid'ah yang tercela. Ini istilah Imam Syafi'i. Itu ada juga di kitabnya Ustaz Abdus Somad, 37 masalah populer, di mukaddimahnya panjang lebar dengan nukilan bahasa Arab dan terjemahnya. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Nabi itu adalah terpuji. Tapi bid'ah kalau bertentangan dengan ajaran Nabi itu namanya bid'ah yang tercela. Lalu dijabarluaskan oleh seorang ulama namanya Al-Iz bin Abdissalam. Ulama namanya Al-Iz bin Abdissalam. Beliau mengatakan bid'ah itu ada 5 macam. Yang pertama-tama kata beliau, ya, saya sebutkan secara urutan menurut hukum 5 fikih aja ya. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Ada bid'ah wajib Bapak Ibu. Apa bid'ah yang wajib itu? Yaitu ajaran-ajaran yang kalau kita tidak melakukan itu, maka kita nggak sempurna. Beliau memberikan contoh seperti pembukuan Al-Quran, itu bid'ah yang wajibah. Beliau memberikan contoh seperti pembukuan kitab Nahwu. Orang tidak mungkin bisa belajar Al-Quran dan As-Sunnah kalau nggak ngerti Nahwu. Maka berarti harus belajar ilmu Nahwu. Maka dibukukanlah buku Nahwu. Zaman Nabi nggak ada buku Nahwu. Itu baru ada setelah, ya, pada zaman akhir masa sahabat, masa tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, dengan Sayyidina Ali. Berarti ini adalah apa? Bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Kita nggak mungkin paham Islam kecuali dengan belajar Nahwu. Maka belajar Nahwu hukumnya adalah wajib. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada bid'ah namanya bid'ah mustahab. Mustahabbah. Mustahabbah itu bid'ah yang dianjurkan. Contohnya bid'ah mustahabbah itu seperti, ya kayak seperti ini, mengadakan majelis taklim. Zaman Nabi dulu ada nggak pengajian di Masjid Al-Falah? Nggak ada.
Contohnya lagi adalah pondok pesantren. Zaman Nabi nggak ada pondok pesantren. Sekarang ada pondok pesantren. Zaman Nabi nggak ada sekolahan. Madrasah ibtidaiyah 6 tahun, madrasah sanawiyah 3 tahun, madrasah aliyah 3 tahun. Itu bid'ah semuanya. Tapi bid'ah mustahabbah, sangat dianjurkan. Bagus itu. Bid'ah yang bagus. Kemudian bid'ah yang mubahah. Bid'ah yang boleh-boleh saja, nggak ada hukumnya. Contohnya apa? Nah, seperti saya pakai ini bid'ah Bapak Ibu. Zaman Nabi nggak ada pakaian model gini. Tapi bid'ah yang mubahah. Bapak Ibu pakai celana, pakai sarung, pakai mukena dan seterusnya, itu bid'ah semuanya. Tapi bid'ah yang mubahah. Kita makan di restoran wong Solo. Ayam bakar wong Solo. Ini ayam paling kejam. Karena ayam membakar wong Solo. Itu bid'ah Bapak Ibu. Tapi bid'ah mubahah. Boleh makan yang enak-enak, pakai baju yang bagus. Bapak Ibu tadi kesini naik apa? Naik apa? Naik mobil. Itu bid'ah. Zaman Nabi naik onta. Tapi itu bid'ah yang mubahah. Boleh, nggak masalah. Boleh ya. Kemudian ada lagi yang keempat, namanya bid'ah makruha. Yang dibenci tapi nggak sampai ke tingkatan haram. Itu beliau memberikan contoh seperti masjid dibangun mewah ya, tapi isinya kosong. Al-Qur'an dibuat ya, mencetak Al-Qur'an yang mewah bukan main, tapi nggak pernah dibaca, buat pajangan. Itu namanya bid'ah makruha. Kemudian bid'ah muharramah. Muharramah itu atau haram aja gitu ya. Ya. Itu contohnya kata beliau adalah bid'ah dalam akidah. Ini bid'ah yang haram itu, Khawarij, Murji'ah ini haram semuanya. Jadi bid'ah itu ada klasifikasinya Bapak Ibu. Lo kan ada hadisnya, kullu bid'atin dolalah. Lo kan semuanya kan? Kullu. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, yang sesat masuk neraka. Nah, berarti Bapak Ibu tadi kesini naik mobil, naik sepeda motor, berarti Bapak Ibu sesat semuanya, masuk neraka semuanya. Karena kan kullu, semuanya kan? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa kok enggak? Kenapa? Alasannya apa kok enggak? Ini jawabannya pinter. Loh, itu kan bid'ah dalam urusan dunia. Ya, berarti ada bid'ah dunia, ada bid'ah ibadah. Berarti Anda gugur argumentasinya. Karena itu kata-katanya kan kullu, semuanya. Dan ternyata Anda sudah membagi bid'ah ada dua, ada bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan ibadah. Kalau dunia nggak apa-apa, ibadah nggak boleh. Berarti argumentasi Anda yang mengatakan ini semuanya itu gugur, sudah selesai. Katanya semuanya, berarti membagi kan? Karena itu kullu ini maksudnya adalah semua bid'ah yang menyalahi ajaran Nabi itu sesat. Kalau nggak menyalahi nggak apa-apa. Contohnya Bapak Ibu, ini kita sholat tadi pakai garis-garis seperti ini. Zaman Nabi ada nggak masjidnya pakai garis-garis? Nggak ada. Padahal zaman Nabi mereka butuh garis untuk meluruskan shaf. Dan mereka bisa bikin garis untuk meluruskan shaf. Tapi mereka tidak membuat garis. Berarti ini apa namanya? Bid'ah. Cuman kita menyebutnya dengan bid'ah hasanah itu namanya. Contohnya takbir. Ya, wanita dengan laki, perempuan di belakang, laki di depan, pakai takbir di masjid. Itu bid'ah Bapak Ibu. Di masjidnya Nabi dulu nggak ada takbir. Masjidnya Nabi dulu, laki di depan, perempuan di belakang, tanpa takbir. Bahkan pada zaman Nabi dulu terjadi fitnah. Hadisnya sahih, ada di dalam kitabnya Syekh Albani, Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah. Ya, ada seorang perempuan yang terkenal perempuan paling cantik, sahabiyah. Dia datang ke masjid, dia tidak memakai cadar, lalu dia sholat di belakang. Ada sebagian sahabat yang mungkin masih baru masuk Islam, ya,
Karena ada perempuan cantik, maka dia milih sholat di belakang untuk bisa melihat perempuan itu. Iya, ini hadis sahih. Bukan hanya dia milih sholat di belakang, ketika rokok pun dia ngintip dari balik ketiaknya. Gini. Iya, itu hadis sahih hadisnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan mulai besok pakai tabir, enggak. Nabi hanya mengatakan softnya orang laki yang terbaik adalah yang di depan, yang paling buruk adalah di belakang. Softnya orang perempuan yang paling baik adalah yang di belakang, yang paling buruk yang di depan. Nah, berarti pakai tabir itu hukumnya apa? Ayo, hukumnya apa? Ya bid'ah itu. Cuman bid'ah hasanah itu kan. Jadi demikian. Jadi itu definisi bid'ah. Ini penting Bapak Ibu. Saya dulu juga punya pemahaman bid'ah itu sangat sempit. Karena buku yang kami baca dulu dari satu sumber. Pemahaman kami dulu sempit tentang bid'ah. Tapi ternyata setelah kami membuka diri, kami baca buku-buku tentang pemahaman bid'ah yang lain, alhamdulillah sekarang kami lapang dada, tidak gampang-gampang mengatakan sesuatu itu bid'ah. Ya, selama tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya hijrah, saya sulit mendapat pekerjaan yang bisa menerima penampilan syar'i saya. Melihat saya terlalu lama menganggur, orang tua saya mengambilkan modal usaha untuk saya, namun modal usaha itu yang uang riba. Saya sudah menolak, namun orang tua saya tetap mengambil uang itu. Apakah saya juga mendapat dosa dari uang riba yang saya gunakan untuk usaha? Baik. Pertama-tama Anda sudah hijrah, itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat dari Allah. Hidayah itu mahal sekali. Dan sekarang Allah telah memberikan di tangan Anda, jangan dilepas lagi. Memang orang itu diuji oleh Allah untuk membuktikan dia itu sungguh-sungguh dalam hijrah atau main-main. Anda sedang diuji oleh Allah susah untuk menguji keistiqomahan Anda dalam hijrah ini. Sabar, istiqomah, cari usaha terus, berdoa terus. Insya Allah nanti pada saatnya Allah memberikan jalan keluar. Nah, ketika Anda menerima pinjaman riba, berarti hijrah Anda sudah rusak, nggak hijrah lagi namanya. Hijrah lagi. Jangan, sayang. Hidayah sudah di tangan, jangan dilepas lagi. Ya. Karena itu ketika hijrah, usahakan ikhlas. Hijrah itu usahakan karena Allah. Saya hijrah karena saya ingin Allah ridho kepada saya. Saya hijrah karena saya menyadari dunia ini sementara. Saya hijrah, saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi hijrah jangan diukur dengan materi duniawi. Ada seorang artis, dulu kami pernah pengajian umum dengan dia di Jakarta, di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Otista. Dia hijrah waktu itu, saya nggak nyebut namanya. Kami pengajian dengan dia berdua, judulnya The Miracle of Hijrah. Wah, dia cerita hijrah. Kemudian dia sempat mengeluh, sekarang setelah hijrah ini ekonominya rusak. Dulu rekeningnya nggak pernah kosong, sekarang dia susah. Sehingga dia jualan kaos-kaos ditulisi tulisan-tulisan agama dan yang lainnya. Ujiannya dia, ternyata dia nggak kuat Bapak Ibu. Akhirnya balik lagi, sekarang joget lagi dia. Iya, ya kasihan. Ya mungkin ada beberapa sebab, mungkin wallahu alam
hijrahnya itu kurang ikhlas. Karena ketika hijrah itu perhitungannya materi duniawi. Ketika saya hijrah, hitung-hitungan, saya tambah untung kayaknya. Prospeknya lebih bagus. Setelah hijrah, nggak seperti perhitungannya dia yang balik. Jangan, hijrah itu cari akhirat kita. Memang diuji dulu oleh Allah. Tapi kalau antum istiqomah, ya terus lurus, doa, usaha, pasti Allah memberikan jalan keluar. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah memberikan ganti yang lebih baik. Pasti. Tapi sabar dulu, istiqomah dulu, nanti Allah memberikan jalan keluar insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi perbedaan rekan kerja yang berseteru atau terlalu fanatik dengan pendapatnya masing-masing? Contoh perbedaan tentang pandangan sekularisme. Tingkat ke ekstrimannya sudah mencapai tingkat kekerasan dalam kata-kata. Bahkan salah seorang rekan kerja saya sampai mengeluarkan seseorang yang berbeda pendapat dari grup chat. Ya. Nah, kalau sekularisme itu sudah memang sesat, Bapak Ibu. Ya, sekuler, pluralisme, kemudian apalagi liberal, itu memang sudah sesat, bahkan mengarah kepada kafir. Kalau ada orang mengatakan hukum Allah itu nggak berlaku, hukum Allah itu primitif, diganti dengan hukum, ini kafir ini. Tapi kita jangan mudah menvonis dia kafir. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak paham, mungkin dia nggak sadar, mungkin dia terpaksa, dan seterusnya. Jadi diterangkan saja, dijelaskan saja. Adapun mengeluarkan orang dari grup chat itu nggak masalah, nggak usah dibuat masalah besar. Jadi kalau ada grup WhatsApp itu kan, ada orang yang ngerusak acara di sana, ya dikeluarkan aja, jangan ngerusak acara. Jangan gara-gara satu dua orang akhirnya suasana jadi nggak enak. Jadi dikeluarkan itu nggak masalah, nggak usah baperan ya. Jadi nggak usah baperan. Ustadz, ana mau tanya apa yang dimaksud dengan mujahid? Kenapa yang mereka cari? Kenapa itu? Kenapa yang mereka cari dari menjadi seorang mujahid itu, Ustadz? Mujahid adalah orang yang berjihad. Jihad itu punya makna umum, punya makna khusus. Kalau makna khusus, jihad itu adalah perang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, itu jihad. Kalau makna yang umum, jihad itu adalah semua upaya kita dalam berbuat kebaikan, namanya adalah jihad. Orang cari nafkah, itu adalah jihad. Namun mujahid identik dengan orang berjihad, perang di jalan Allah. Dan kalau sekarang ini, ya seperti di bumi Palestina, mereka melawan penjajah Zionis Yahudi yang dolim, yang merampas tanahnya kaum muslimin. Nah, mereka adalah mujahid. Mereka berjihad fisabilillah. Kalau mereka mati syahid, dan mereka mendapat keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahid. Ya, berjihad di jalan Allah, tapi jihad yang benar, jihad yang syar'i. Ini yang terakhir. Assalamualaikum Abuya. Oh, ini Abuya ini anak saya mungkin ini. Abuya, saya saat ini sedang menjalani proses terapi ruqyah. Yang mau saya tanyakan, apa benar jika tidak akan masuk surga bagi siapa yang memakai tato dan minta diruqyah? Mohon penjelasannya Abuya. Ya. Kalau tato bukan masuk di bab ini. Yang masuk di bab ini itu ruqyah. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa di antara umat beliau ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, mereka punya 4 sifat. Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun
wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu mereka ya tidak minta diruqyah, tidak tatoyur, merasa sial atau pesimis karena mendengar atau melihat sesuatu. Dan mereka tidak ya humul yastarqun wala yaktawun. Yang ketiga, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Itu di Timur Tengah, di Arab itu masyhur sekali. Jadi orang kalau sakit, itu besi dipanaskan sampai merah, lalu dinyoskan di bagian belakang tubuhnya. Itu biasa di Arab, itu banyak. Saya punya teman, itu di tubuhnya sudah nggak ada tempat lagi untuk kai. Jadi nggak enak badan, langsung nyos. Nggak enak badan, nyos. Itu makruh hukumnya, karena melukai. Yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Jadi di antara syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak minta diruqyah. Karena para ulama mengatakan hukumnya makruh. Walaupun boleh, ya, nggak ada syiriknya, tapi hukumnya makruh. Karena ketika kita meminta diruqyah, itu ada ketergantungan dengan selain Allah, kurang tawakalnya. Adapun kalau tato, nggak ada hubungannya, apalagi dikatakan nggak bisa masuk surga. Masuk surga. Jadi kalau ada di antara bapak ibu punya tato, kalau bisa dihilangkan tanpa bermadharat, tanpa menyakiti, tanpa melukai, silakan dihilangkan. Tapi kalau menyakiti, melukai, nggak usah dihilangkan, biarkan aja. Sholat terus, jalan terus, diterima oleh Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, apalagi dikasih yang terbakar itu, kasih bahan apa itu? Apa? Iya, dikasih, enggak, bukan laser. Kasih bahan apa sampai terbakar? Oh, enggak boleh itu menyiksa diri. Kalau memang mau dihilangkan pakai laser, ya boleh, silahkan. Tapi kalau tatonya banyak kan repot. Tatonya seluruh tubuh di laser semuanya gitu. Yang penting Anda tobat dulu sudah. Anda tobat, Anda istiqomah, bismillah, masuk surga insyaallah. Iya. Yang hebat itu adalah orang bertato mau ke masjid. Itu hebat. Daripada orang nggak bertato, nggak ke masjid. Nah itu. Jadi jangan kecil hati ya. Anda dulu banyak tatonya, sekarang sudah tobat, bismillah, jalan terus. Mau dihilangkan, nggak bahaya, silakan dihilangkan. Kalau bahaya atau Anda merasa berat, ya sudah, yang penting istiqomah aja. Insya Allah, mudah-mudahan oleh Allah dimaafkan. Dan ini pelajaran, jangan gampang-gampang membuat tato. Saya punya teman Bapak Ibu, kebetulan kami juga ngajar di LP, di penjara di Malang, LP laki atau perempuan. Ada sebagian murid kami di LP itu, tatonya seluruh tubuh. Jadi mulai dari leher, sampai ya kaki penuh dengan tato. Ini penuh dengan tato. Sehingga dia nggak pakai baju kayak pakai baju. Karena ada tato. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang tobat. Sekarang tobat, dia kasus narkoba. Dia masuk 2 kali. Ya, dia ikut pengajian di LP, sekarang tobat. Masya Allah, ikut pengajian jadi orang baik. Ketika dia sudah keluar, dia istiqomah ikut pengajian, teman-teman lamanya datang ke rumahnya dia, ngajak dia nakal lagi. Dia nggak mau. Teman-temannya marah. Yang ngerusak kamu ini siapa? Loh. Katanya rusak dia. Nggak kebalik ya. Dikira saya ngerusak dia. Baik, kita memperbaiki dia. Ya nggak usah dihilangkan tatonya. Oh, seluruh tubuh masa mau dihilangkan? Di laser gitu. Mati nanti dia. Masa seluruh tubuh di laser? Udah tobat aja. Kamu tobat, insya Allah masuk surga. Jangan kecil hati. Jangan terlanjur. Dan ternyata tato itu adalah penyakit. Ada orang itu kalau sumpek, banyak masalah, tato. Masalah lagi, tato. Masalah lagi, tato. Semuanya ditato. Alamat rumahnya ditato, jalan apa. Nama ibunya ditato siapa. Dia minum kopi Arabica latte. Terus tulis sini, Arabica latte. Jadi seluruh tubuhnya penuh dengan tato. Itu orang stres itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita berbuat hal-hal yang ternyata di kemudian hari kita menyesal. Wallahu a'lam. Saya kira mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, harapan dari pengajian ini, mudah-mudahan kita semuanya sekarang punya dada yang lapang. Kita punya akhlakul karimah. Kita punya qalbun salim.
Kita saling cinta sesama kaum muslimin walaupun ada beda di antara kita. Kita punya prinsip, kita punya sikap, tapi kita menghormati yang lainnya. Kalau ketemu kita memberi salam, kita menyambung tali silaturahim, dan kita terus berbuat kebaikan. Insya Allah kita masuk ke dalam surga semuanya. Allahumma amin.